Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah masuk ke pembelajaran yang kedua nih. Masih di subtema 3. Kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Oh iya, anak soleh dan soleha udah sholat duha kan? Nah, kalau begitu langsung aja yuk kita lihat materi untuk hari ini. Ya? Oke. Nah, ini dia materi kita hari ini. Masih di tema 1, yaitu tentang tubuhku. Dan subtema 3, yaitu aku merawat tubuhku. Dan pada pagi hari ini, anak soleh dan soleha masuk ke pembelajaran yang kedua. Begitu ya. Baik. Nah, adapun fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak soleh dan soleha dapat menguraikan dan melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Lalu, anak soleh dan soleha dapat mengurutkan bilangan-bilangan sampai 2 angka dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya menggunakan benda konkret. Nah, sekarang kita masuk ke huruf vokal dan huruf konsonan ya. Sebetulnya materi ini adalah materi review atau materi pengulangan. Jadi pasti anak soleh dan soleha sudah paham dan sudah mengerti betul ya tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Coba anak soleh dan soleha masih ingat kan huruf vokal dan huruf konsonan apa saja? Ayo, huruf vokal ada berapa? Ya, betul. Huruf vokal ada 5. A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan ada 21, yaitu selain A, I, U, E, O, ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Begitu ya. Nah, di sini ada bacaan. Coba kita baca dulu ya. Kita telah belajar tentang huruf. Ada 26 huruf mulai A sampai Z. Ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Ada huruf A, I, U, E, O, juga B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Temukan macam-macam huruf dalam tiap kata. Ya, coba sekarang di dalam katanya, di dalam nama masing-masing deh. Ada berapa coba huruf konsonan dan huruf vokalnya? Bu Gina kasih contoh ya. Siapa ya? Haki. Nah, coba di kata haki ada huruf H, A, Ki, Ki, dan I. Nah, berarti huruf vokalnya ada berapa? Ada 2 ya, yaitu huruf A dan I. Sedangkan untuk huruf ininya, huruf konsonannya, ada 2 juga. Ada H dan huruf Ki ya, atau Q. Oke. Nah, lanjut ya. Aku merawat tubuh dengan teratur. Aku menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi. Nah, sekarang coba anak soleh dan soleha lingkari huruf A, I, U, E, atau O pada kata di bawah ini. Ya, jadi yang dilingkari adalah huruf vokalnya ya, A, I, U, E, O-nya. Contohnya di kata sabun nih, sudah Bu Gina kasih contoh ya, dilingkari huruf A-nya. Nah, kira-kira di kata sabun ada lagi tidak ya huruf vokalnya yang harus kita lingkari? Yang mana? U ya. Nah, di sini dia huruf U-nya ya. Jadi anak soleh dan soleha silakan lingkari huruf U-nya. Nah, lakukan hal yang sama pada kata sampo dan pasta gigi ya. Lingkari hanya huruf vokalnya atau huruf A, I, U, E, O-nya. Nah, sekarang setelah ini, anak soleh dan soleha silahkan lingkari huruf selain A, I, U, E, O pada kata di bawah ini. Atau lingkari huruf konsonannya ya.
Di sini Bu Gina sudah kasih contoh di kata mandi. Ada huruf M nih yang selain A, I, U, E, O. Lalu Bu Gina lingkari ya. Nah, sekarang selain M ada huruf apa lagi nih selain A, I, U, E, O di kata mandi? A? Bukan. N? Ya, N selain A, I, U, E, O ya. Boleh anak soleh dan soleha lingkari. Lalu mana lagi? D ya, betul. D ya. D juga bisa kita lingkari seperti ini ya. Dan kalau I ini huruf vokal ya, jadi hanya M, N, dan D. Silakan anak soleh dan soleha lakukan hal yang sama, lingkari huruf selain A, I, U, E, O atau huruf konsonan ya di kata cuci tangan. Seperti itu ya. Silakan kerjakan di buku tulis, oke? Tadi yang pertama untuk kata sampo dan pasta gigi itu lingkari huruf vokalnya. Sedangkan untuk kata cuci tangan silahkan lingkari huruf konsonannya. Oke? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan ya. Apa sih yang dimaksud dengan mengurutkan bilangan itu? Anak soleh dan soleha pernah nggak menyusun benda yang misalnya dari kecil ke besar ya, supaya tingginya seperti tangga misalnya. Nah, itu ya yang disebut mengurutkan. Coba kita lihat aja ya, contohnya. Nah, silakan nih ya, mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, maksudnya di sini adalah anak soleh dan soleha mengurutkan bilangan dari yang kecil dulu. Dan dia bersusun. Jadi nggak ngacak ya. Misalnya di sini ada 1, 2, 3 sampai 10 ya. Berarti anak soleh dan soleha ketika akan mengurutkan dari yang terkecil, kita mulai dari yang terkecilnya adalah angka 1. Lalu setelah itu 2. Lalu setelah itu 3. Lalu setelah itu 4. Lalu setelah itu 5. Lalu setelah itu 6. Lalu setelah itu 7. Lalu setelah itu 8. Lalu setelah itu 9. Dan lalu setelah itu 10. Jadi dimulai dari yang kecil dulu. Gak bisa nanti kalau mengurutkan bilangan itu 1, 8, 4, 10. Nah, kalau itu acak ya, bukan urut. Nah, kalau urut itu sesuai dengan urutannya. Jadi memang harus dari yang terkecil dulu. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi ternyata anak soleh dan soleha mengurutkan bilangan itu bisa juga tidak hanya dari yang terkecil, tapi mulai dari yang terbesar. Ya. Kalau misalnya anak soleh dan soleha biasa menghitung mundur, 3, 2, 1 misalnya ya. Kalau misalnya ada anak soleh dan soleha biasa menghitung mundur seperti itu, nah itu termasuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar loh ya kalau hitung mundur. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada banyak bilangan ya, ada bilangan 10 sampai 1. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, berarti kita mulai dari yang paling besar dulu. Ya, yang paling besar adalah angka 10 gitu ya. Lalu geser ke 9, turun lagi ke 8, turun lagi ke 7, turun lagi ke 6, turun lagi ke 5, turun lagi ke 4, turun lagi ke 3, turun lagi ke 2, lalu yang terakhir adalah 1 ya. Jadi kalau mengurutkan bilangan itu harus sesuai urutan. Ya, jadi ini contohnya ya, dari yang besar dulu sampai akhirnya nanti ke yang terkecil. Oke. Nah, sekarang coba nih Bu Gina acak nih, ada angka 7, 6, 8, dan 5. Coba anak soleh dan soleha, kita coba urutkan ya bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, di antara angka 7, 6, 8, dan 5, manakah yang paling terkecil? Jadi kita mulai dulu dari yang terkecil. Silahkan ditunjuk. Oke, setelah angka yang terkecil itu angka berapa lagi? Lalu angka berapa lagi?
Lalu angka berapa lagi? Coba kita cek ya. Apakah bilangan yang sudah anak soleh dan soleha urutkan itu sama atau sesuai dengan jawaban Bu Gina? Coba ya. Kita urutkan ya. Nah, urutan dari yang terkecil adalah kita mulai dari angka 5. Lalu ke angka 6. Lalu ke angka 7 dan ke angka 8. Jadi dari yang kecil dulu ya. 5 paling kecil, naik ke 6, naik ke 7, naik ke 8. Seperti itu ya. Ini adalah contoh mengurutkan dari yang terkecil. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencoba mengurutkan bilangan berikut dari yang terbesar? Ya, ini angkanya masih sama ya tadi ya. Ada 7. 6, 8, dan 5. Kalau tadi dari yang terkecil, sekarang dari yang terbesar. Coba anak soleh dan soleha tunjuk dulu bilangan mana yang terbesar. Silahkan ditunjuk. Nah, lalu nanti turun kemana? Turun lagi kemana? Lalu kemana yang paling kecil? Nah, coba ya. Kita cek ya, apakah jawaban anak soleh dan soleha itu sama jawabannya Bu Gina? Kita lihat ya. Nah, kalau urutan dari yang terbesar berarti kita memulai dari angka 8 ya. Kita mulai dari angka 8, lalu turun ke 7, turun ke 6, lalu turun ke 5 yang paling kecil ya. Jadi kita yang terbesar dulu. Ya, dari yang terbesar turun, turun sampailah ke yang terkecil. Seperti itu ya anak soleh dan soleha cara mengurutkannya. Nah, sekarang coba kita latihan lagi ya supaya semakin keren. Nah, lihat ini soalnya. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Yang terkecil. Di sini ada 6, 3, 5, 4. Kira-kira yang paling terkecilnya itu yang mana ya? Lalu nanti naik kemana? Nanti naik kemana dan akhirnya sampailah di yang terbesar di sini ya. Silahkan anak soleh dan soleha dicoba. Seperti biasa di buku tulis ya. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Sama ini juga ya, yang di bawah juga silahkan urutkan dari yang terkecil. Untuk yang 2 nomor di bawah ini, silahkan anak soleh dan soleha urutkan bilangannya dari yang terbesar. Ya, ini agak acak nih ya, pasti anak soleh dan soleha bisa ya. Nanti mana yang paling terbesar di sini, lalu turun kemana, dan akhirnya yang terkecil di sini ya. Seperti itu ya. Oke, nah ini juga ya, 4, 193. Silahkan dilihat angka mana yang paling besar. Nanti anak soleh dan soleha silahkan urutkan ya. Urutkan dimulai dari yang terbesar sampai akhirnya mendapatkan angka yang paling kecil ya. Silahkan kerjakan di buku tulis ya anak soleh dan soleha. Nah, alhamdulillah anak soleh dan soleha sudah belajar dengan baik ya tentang yang pertama tadi mengingat kembali tentang huruf vokal dan konsonan serta mengurutkan bilangan. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya anak soleh dan soleha. Kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, bagaimana penjelasannya? Mudah kan? Seperti biasa ya, kalau anak soleh dan soleha merasa tadi, oh terlalu cepat misalnya menerangkannya. Boleh videonya diputar ulang ya, lalu di pause. Nah, di bagian mana yang anak soleh dan soleha kurang paham. Tapi kalau misalnya ada yang masih belum mengerti juga, boleh WA Bu Ginanya ya. Oke, anak soleh dan soleha, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat.